Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164 dari jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pewarisan sifat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Selanjutnya, yaitu materi yang akan kita bahas. Yang pertama, materi genetik, yang kedua, hukum Mendel 1, yang ketiga, hukum Mendel 3. Materi genetik. Materi genetik memiliki pengertian, genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau diwariskan dari induk kepada keturunannya. Bagaimana mekanisme materi genetik itu diturunkan dan bagaimana peran materi genetik tersebut. Genetika juga bermanfaat untuk penangkaran tumbuhan dan hewan, juga untuk kedokteran. Dengan itu, kita dapat mempelajari genetika yang pertama dengan percobaan penangkaran atau branding. Kita bisa dengan percobaan perkawinan silang antar organisme yang memiliki sifat berbeda yang kemudian diikuti dengan tabulasi turunan yang dihasilkan dan mencoba menganalisisnya untuk dapat menentukan pola penurunan sifat yang terjadi. Untuk melakukan percobaan penangkaran, ada hal yang perlu diperhatikan apabila kita memilih organisme untuk bahan percobaan. Dengan memperhatikan daur hidup yang pendek, selanjutnya mempunyai turunan yang cukup banyak, mempunyai variasi sifat dan mudah dilakukan. Yang kedua, dengan mempelajari silsilah keluarga. Dengan mempelajari silsilah keluarga, kita dapat mengetahui pola pewarisan sifat dari orang tua kepada turunannya. Dari catatan yang ada, mungkin kita dapat mengetahui pola penurunan sifatnya, misalnya penyakit buta warna dan hemofilia. Yang ketiga, dengan sitologi. Mempelajari struktur sel pada ahli genetika dapat mempelajari sifat yang diturunkan kromosom sebagai pembawa sifat yang diturunkan dapat diketahui bentuk jumlah dan sifat-sifatnya. Yang keempat, yaitu analisis biokimia. Melalui analisis biokimia dapat diketahui susunan kimia dari kromosom serta gen yang terdapat pada kromosom. Proses pewarisan sifat diatur oleh materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA ini terdapat pada dari sel yang di dalam sel itu terdapat nukleus, di dalam nukleus itu ada kromosom. Nah, di dalam kromosom ini ada DNA dan di DNA itu ada RNA. Di sini kromosom adalah untaian materi genetik yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup. Dan kromosom memiliki bagian-bagian yaitu sentromer, kromatid, telomer, kromomer, dan satelit. Sedangkan gen sendiri adalah sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Komponen penyusun gen yaitu sistron, rekon, dan muton. Untuk DNA sendiri memiliki rantai polinukleotida yang panjang dan double helix. Dia ini ganda dan berpilin. Letaknya di inti sel, kloroplas, mitokondria, dan memiliki gula pentosa deoksiribosa dengan basa nitrogen purin yaitu guanin dan adenin, pirimidin dengan sintosin dan timin, dan memiliki kadar tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein. DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik dan berperan dalam sistem dan sintesis protein. Sedangkan RNA ini memiliki rantai polinukleotida yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Sedangkan letaknya terdapat di inti sel,
kloroplas, mitokondria, sitoplasma, ribosom. Memiliki gula pentosaribosa dengan basa nitrogen purin, guanin, adenin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Dengan kadar tidak tetap tergantung aktivitas sintesis protein. Fungsi dari RNA berperan dalam sintesis protein. Selanjutnya, ada istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama yaitu parental, disimbolkan dengan huruf P besar, yaitu induk kedua. Dan yang kedua ada filial, disimbolkan dengan F besar yang artinya keturunan yang ketiga. Keturunan. Untuk yang ketiga yaitu dominan, merupakan sifat yang menutupi sifat resesif, ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat yaitu resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat dominan dan ditulis dengan huruf kecil. Yang kelima ada genotip, yaitu sifat tak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M kecil. Lalu yang keenam ada fenotip, yaitu sifat tampak seperti merah muda, putih. Yang ketujuh ada homozigot, yaitu pasangan allel sejenis seperti A besar dengan A besar, A kecil dengan A kecil. Yang kedelapan ada heterozigot, yaitu pasangan allel mana tanda sejenis A yang tidak sejenis letaknya A besar, A kecil, seperti itu. Selanjutnya, hukum Mendel. Hukum Mendel merupakan hukum yang mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan dalam karyanya. Percobaan ini mengenai persilangan tanaman. Dan hukum Mendel mendapatkan hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama yaitu pasangan pada alel induk akan memisah dahulu sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen untuk diwariskan. Sedangkan hukum Mendel kedua ini tuh setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Selanjutnya, hukum Mendel pertama. Hukum Mendel pertama ini diperoleh dari hasil perkawinan monohibrid. Nah, Mendel ini melakukan persilangan antara tanaman ercis biji bulat dengan biji kisut. Hasil dari semua keturunan F1 ini berupa tanaman ercis berbiji bulat. Dan persilangan antara F1 menghasilkan F2. Contoh soal persilangan dihibrid atau contoh soal persilangan monohibrid hukum Mendel 1. Yang pertama, contoh persilangan monohibrid biasa. Bila sesama F1 disilangkan akan menghasilkan keturunan F2. Dengan P yaitu parental induk dengan genotip M besar disilangkan dengan M kecil dengan fenotip merah dan putih. Gamet M besar, M kecil dan M kecil lalu mendapatkan keturunan pertama F1 yaitu genotip M besar M kecil dan fenotip merah. F2 dan F1 lalu disilangkan sesama mendapat genotip M besar M kecil disilangkan M besar M kecil mendapatkan fenotip merah dan gamet M besar dan M kecil M besar dan selanjutnya sesuai yang ada di tabel. Untuk persilangan monohibrid intermediate ini tuh dia Mendel menyilangkan tanaman Atrinium majus berbunga merah dengan galur murni M besar dengan bunga putih galur murni M kecil. Dan ternyata dia mendapatkan turunan pertama berbunga merah muda. Untuk monohibrid tadi yang pertama itu dia menghasilkan merah dan putih. Untuk intermediate ini ada merah muda dan putih.
Prosesnya sama seperti dengan persilangan monohidrid biasa. Selanjutnya ada hukum Mendel kedua atau yang menghasilkan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat berbeda. Pada persilangan ini dinyatakan oleh Mendel bahwa gen-gen dari kedua induk akan mengelompok secara bebas. Ciri-ciri dari persilangan dihibrid yaitu dengan memperhatikan dua sifat beda, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu itu ada empat, dan fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada F2. Selanjutnya ada contoh persilangan dihibrid. Misal, ercis berbiji bulat berwarna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan ercis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini data. Nanti dia dibentuk tabel ada 16, karena dia ada 4 genotipnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.